Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Dokter, jadi kalau sampai sekarang di 7 hari lewat, yang Anda lihat sebenarnya kasus ini semakin terang atau semakin nggak jelas? Kalau saya dari sisi kedokteran forensik melihat kasus ini sebenarnya wajar-wajar saja. Karena saya memahami prosesnya. Prosesnya itu tadi... Wajar semakin jelas, wajar semakin tidak jelas? Akan semakin jelas. Oke. Wajar akan semakin jelas. Karena saya memahami yang dituju adalah beyond reasonable doubts. Adalah suatu pembuktian untuk menetapkan bahwa setidak-tidaknya secara ilmiah hanya itulah yang mungkin terjadi selain daripada yang lainnya. Tapi dengan pembuktian ilmiah tadi itu. Demikian. Oke. Kalau Mbak Rustika sendiri seperti apa? Jadi dari catatan di sini kita melihat bahwa sebenarnya transparansi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh netizen dan demikian pemerintah ataupun dengan polisi itu bisa memberikan step by step apa yang mereka sudah lakukan sehingga netizen itu tidak berspekulasi gitu. Itu untuk pemerintah gitu. Sementara untuk media itu bagaimana bisa menjaga keseimbangan terkait dengan fakta yang ada gitu. Sementara untuk netizen jangan lupa gitu, kalian harus fast checking karena banyak sekali informasi yang beredar itu belum tentu kebenarannya gitu. Dan kedua yang diharapkan adalah tolong jaga juga hati atau privasi dari keluarga korban. Oke, tapi yang dilihat dari perbincangan sendiri ini mereka membuat mereka semakin jelas atau tidak? Semakin mengerucutkan kalau dilihat dari selama dari tanggal 8 sampai 18 semakin mengerucutkan asumsi netizen yang belum tentu itu benar. Oke. Artinya apabila asumsi itu dibiarkan terus-menerus itu bisa membuat tekanan kepada kepolisian untuk melakukan sesuatu yang dia takut jika berbeda arah dengan apa yang menjadi asumsi netizen. Oleh karena itu transparansi menjadi sangat penting, step by step apa yang sudah dilakukan itu harus segera disampaikan kepada publik sehingga publik itu tidak seperti sekarang mencari arah dan mereka mencari menjadi seorang detektif dengan berdasarkan atas potongan-potongan internet dengan amatiran gitu. Mas Reza. Ilmuwan psikologi forensik mengangkat istilah public opinion model untuk meyakinkan masyarakat, terutama termasuk otoritas penegakan hukum bahwa kerja mereka adalah kerja yang tidak mungkin berada dalam ruang vakum tanpa membaca masyarakat. Walaupun sisi negatifnya adalah penegak hukum justru juga bisa terintimidasi oleh masyarakat. Atas dasar itu, saya justru ingin memberikan penyemangatan begini. Teman-teman di Polda Metro Jaya tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah khawatir sekiranya satu, memang tidak ditemukan pidana pada peristiwa ini. Atau yang kedua, seandainya pun Polda Metro Jaya tidak kunjung bisa mencapai titik simpulan, tidak jadi persoalan besar. Kenapa? Secara global, tingkat kemampuan polisi dalam menyelesaikan kasus pembunuhan anjlok sebesar 40%. Artinya, clearance rate, penuntasan kasus-kasus pembunuhan, bukan di Indonesia saya bicara, tapi pada tataran global memang kompleksitasnya luar biasa sehingga kasus yang bisa diselesaikan juga menurun jumlahnya. Kalau ternyata Polri juga berhadapan dengan situasi yang sama peliknya, menurut saya itu bukan merupakan aib. Tinggal lagi berterus terang kepada publik, sekali lagi memang mungkin tidak ada pidana atau karena tidak bisa dipecahkan, paling tidak untuk saat ini. Oke, Pak Ito. Ya, baik Mbak. Sekarang kan polisi penegak hukum, sehingga semua yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau aturan. Di dalam criminal justice system, polisi itu adalah melakukan penyidikan, membuat terang satu perkara. Selama proses ini masih berlangsung, termasuk di kejaksaan penuntutan, ini sifatnya tertutup. Kalau ini menjadi kasus di pengadilan lah baru terbuka. Sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan, step by step tidak mungkin diumumkan kecuali, tadi seperti Bang Reza bilang, kalau dihentikan, maka harus dijelaskan mengapa ini dikatakan kepada publik. Kalau misalnya penyidikan SP3 harus dijelaskan kepada publik. Tapi selama dalam proses penyidikan ini azas praduga tak bersalah, melindungi privasi seseorang, tidak membuat sesuatu menjadi polemik, itu yang harus dipegang oleh kepolisian dan kita berdasarkan aturan tadi dalam criminal justice system. Pak Yusuf. Yang pertama, di era keterbukaan dan partisipasi publik yang sangat tinggi pada saat ini, memang idealnya penyidik memberikan update atas apa yang telah dilakukan di dalam proses penyelidikan. Semoga ini dicatat oleh penyidik. Yang kedua, hanya tentu kita harus menghormati dalam pantauan dan monitor Kompolnas. Saya sebagai anggota Kompolnas memang sepertinya penyidik memilih bekerja dalam keheningan, mengumpulkan data, menganalisis,
yang itu basisnya adalah scientific crime investigation dan memang itu diperlukan kesabaran. Itu yang kita tunggu. Nah, yang ketiga tentu harapan kita, apapun kesimpulan hasil penyelidikan itu, penyidik sudah punya fakta-fakta apapun. Apakah itu bunuh diri, faktanya demikian. Apakah itu dibunuh, faktanya demikian. Atau karena fakta lain, bukan bunuh diri, bukan pembunuhan, yang tadi dijelaskan oleh Mas Reza, meninggal karena kecelakaan. Itu yang kita harapkan dan inilah yang berusaha dipenuhi oleh penyidik untuk menjelaskan fakta-fakta ketika kesimpulannya itu sudah dibuat dan publik yakin bahwa seperti inilah faktanya. Itu yang kita harapkan. Mas Julius terakhir. Ya, satu, saya yakin dan percaya Polda Metro Jaya punya penyelidik yang mumpuni. Karyoto sendiri adalah seorang jenderal mantan deputi KPK yang melakukan penindakan terhadap kasus korupsi yang bahkan sampai lintas negara. Jadi saya yakin kemampuan mereka ada, itu satu. Yang kedua adalah kasus ini nggak boleh dipandang sebagai kasus yang begitu sempit. Dimensinya begitu luas. Kita sudah tahu ini sudah viral, banyak mata yang melihat, maka dia harus juga memantau bahwa dia bukan hanya mengemban soal kecepatan, ketepatan, kecermatan, kehati-hatian dan yang lain, tetapi juga ada kejelasan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi bagi publik. Terlebih lagi yang mengharapkan kejelasan kasus ini adalah institusi yang bernama Kementerian Luar Negeri beserta para diplomat-diplomatnya yang sedang bertugas. Terakhir saya juga mau bilang kayak gini, bahwa penyidik gak usah khawatir kalau tadi apakah kesimpulan dibunuh atau bunuh diri. Gak usah khawatir, yang perlu diperjelas adalah peristiwa apa yang terjadi dengan bukti fakta apa yang terjadi. Bahkan kalau dia tidak menemukan fakta apapun di lapangan, itu juga harus dijelaskan. Kata kuncinya adalah kejelasan supaya tidak mengundang perdebatan apalagi insinuasi terhadap institusi. Gitu. Oke, saudara, terima kasih bapak-bapak semuanya dan juga ibu. Saudara, demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam. Mas Reza, terima kasih.